Assalamualaikum. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum teman-teman? Belum ada suaranya ya? Hai. Perdana jadi host nih. Hai. Terima kasih sudah join. Sebentar ya. Kita tunggu ustazahnya. Hati-hati, jangan kesini. No, bajunya kau. Ini nanti dulu. Mbak Wide, Mbak Zila, Mbak Yuni, Mbak Halununa, Mbak Hanifah. Terima kasih sudah join. Sambil kita tunggu Umi sebentar ya. Nih, kenalkan, ini namanya Putih. Putih mau ngapain? Tunggu sebentar. Geser dulu, sana dulu. Sana dulu. Kan tadi perjanjiannya udah. Iya Mbak Zila hadir, saya juga hadir nih. Tapi Uminya belum hadir. Itu dia. Estafia Jauhar. Sudah siap Kalau sudah siap saya invite ya Udah siap belum? Maafkan kalau banyak kurang-kurangnya ya. Namanya perdana jadi host nih begini nih. Masya Allah, amin tante, amin. Umi udah siap belum? Iya sip. Sebentar. Ini Oke, Umi udah dateng. Kita invite dulu ya. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Alhamdulillah, kita duet lagi ya Mbak. Baik, kita buka dulu aja ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di acara IG Live-nya Sedekah Oksigen. Ini yang kedua yang minggu lalu kita sempat bahas tentang perjalanannya Sedekah Oksigen. Nah, minggu yang ini kita undang Umi nih buat cerita tentang perempuan sedekah dari perspektif agama Islam. Sebelumnya saya say hi dulu nih sama teman-teman yang udah datang. Ada Mbak Sri Sugiyarti. Cantik Bunda katanya. Wah, kita berdua dibilang cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Mbak Selama Wardi, Mbak Kafah Tangerang. Wah, lumayan ini. Lumayan ada beberapa orang. Baiklah, teman-teman, sambil kita dengerin dari Umi, pengetahuan dari Umi gitu ya tentang bagaimana hubungan antara perempuan dan sedekah. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung diketik aja di komen, nanti pas ada kesempatan kita tanyakan. Kurang lebih begitu ya. Nggak lama-lama karena waktunya juga terbatas, cuman sampai jam 5. Monggo jadi kan perspektifnya sebenarnya awalnya begini, kan perempuan-perempuan itu menurut infonya yang valid gitu ya, itu katanya sebaiknya dia sebanyakan di rumah gitu kan ya ya, daripada keluar rumah. Sebaiknya begitu kan ya. Tapi kan
kalau kita cuman di dalam rumah, kita kesannya kayak cuman bermanfaat buat keluarga Buat kita doang dong, gitu kan ya. Terus sementara orang pada balap-balapan ke surga di luar sana gitu ya dengan apa bikin manfaat buat banyak orang, kita kan takut ketinggalan tuh Nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin gitu sama perempuan dari dalam rumahnya untuk juga sama-sama kasih manfaat buat orang lebih banyak di luar keluarganya? Mau nggak baik, jazakillah khairan kasiran Mbak Fani Herdina sebagai founder dari Sedekah Oksigen. Saya ada sekitar 2 tahunan ya baru kenal Sedekah Oksigen dan langsung Iya, kagum sama yang namanya Mbak Fani. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat hingga hari ini ya. Kita dikasih nikmat sehat, kita bisa bareng, bisa ngelif, bisa cerah ceria, alhamdulillah. Semoga yang kurang-kurang kita semoga semuanya diberikan kesembuhan juga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholawat salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, banyak sholawat itu juga bagus ya, insya Allah supaya suara kita dikenal oleh kita dan semoga nanti kita termasuk di golongan umat yang termasuk. Amin. Ngomong-ngomong soal ibadah perempuan tadi seperti yang Mbak Fani bilang ya, kalau memang perempuan itu kodratnya di rumah saja, kalau kita mikir cuma sholat ngaji, ngelayanin suami, ngelayanin anak, kayaknya kan bosen banget ya. Bukannya, walaupun sih semua kalau udah pakai ekspektasi katanya sih nggak bosen, tapi secita-cintanya bosen-bosen juga ya, capek-capek juga. Gitu ya. Nah, caranya kita biar bisa tetap bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, ya kita harus benar-benar emang belajar. Kita belajar ilmu syar'i. Maksudnya apa? Setelah kita belajar ilmu syar'i, kita baru tahu, oh ternyata yang namanya ibadah itu untuk laki-laki dan perempuan itu tidak terbatas, gitu ya. Bukan cuma sekedar kita di rumah, melayanin, terus kemudian hanya sholat mengaji saja. Kita nggak bilang sholat ngaji itu nggak penting, itu udah nomor 1, nggak usah diteken ya. Tapi apalagi nih yang bisa kita lakukan, biar kita nggak kalah sama mereka-mereka yang bisa keluar. Nah, pertama, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, surat Al-Baqarah 177. Di situ dikatakan laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Itu yang pertamanya aja deh, kalimatnya itu benar-benar dibilang laisal birro an tuwallu qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi yang namanya ibadah itu, yang namanya kebajikan itu bukan cuman menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Ini berarti isyarat dari Allah bahwa kebajikan itu bukan cuma sholat, bukan cuma sekedar menghadap Allah saja. Maksudnya bukan sekedar kalau kita bilang menghadap Allah, senantiasa menghadap Allah ya. Cuman maksudnya di sini jangan dikotak-kotakan hanya sekedar sholat dan mengaji saja yang namanya kebajikan itu. Ya, ternyata dibilang walakinal birru man amana billah yang namanya kebajikan itu pertama mengimani Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyin. Setelah itu baru kepada malaikat, kitab dan nabi-nabi. Ya. Nah, ini berarti kebajikan itu yang terpenting itu adalah beriman dulu. Beriman, mengimani Allah dan hari akhir. Nah, itu kalau kita jelasin panjang lebar, beriman pada Allah berarti kita mengimani semua janji-janji Allah dalam Quran, ya. Semua yang Allah janjikan kita harus mengimani, kita harus meyakini, mempercayai. Ngomong-ngomong soal janji Allah, kita bisa lihat di surat Al-Baqarah 268 ya, Al-Baqarah 268. Di situ dibilang apa? Di situ terjemahannya setan itu ya, asyaitonu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kamu tentang, maksudnya bisik-bisikin ya, dijanjiin, ditakut-takutin, diwaswasin. Tentang apa ditakutin sama setan? Tentang kemiskinan. Dan dia menyuruh kepada kekikiran. Jadi emang kalau yang namanya hati nggak berani ngeluarin sesuatu, itu kita udah terpengaruh sama bisikan setan. Pengen sedekah tapi dibisikin. Emang kamu yakin tercukup? Ntar kamu kurang loh. Jangan. Kayak gitu ya. Nah itu bisikan setan. Apa selanjutnya? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Nah sementara setan bisik-bisikannya tentang kefakiran, ya, dan supaya kita jadi kikir, tapi ternyata Allah menjanjikan kita ampunan dan karunia.
daripadanya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini sangat related banget ya. Jadi artinya kalau kita mengimani Allah berarti kita harus yakin Allah tuh janji ini itu ampunan. Ampunan maksudnya gimana? Ketika kita berbuat baik atau kita bertransaksi di jalan Allah, berniaga di jalan Allah, Allah akan berikan ampunan. Nah, itu ada di At-Taghabun ayat 17. At-Taghabun ayat 17 itu di situ disebutkan barang siapa yang berniaga sama Allah gitu ya, Allah akan berikan dia ampunan. Kemudian di surat Nuh ayat 10 sampai 12 juga di situ dikatakan, siapa yang minta ampun sama Allah, Allah kasih hujan, Allah tumbuhin tanaman-tanaman, Allah banyakin anaknya, Allah banyakin hartanya, gitu kan? Berarti di sini antara ampunan dan rezeki itu sangat berkaitan. Nah, sedangkan di sini dibilang kalau misalnya tentang kebajikan bukan cuma ngadepin muka ke timur dan ke barat saja. Ternyata pertama adalah mengimani Allah, yaumil akhir, kemudian malaikatnya, kitabnya dan nabinya. Apa selanjutnya? Wa atal mala ala hubbihi. Nah, ini yang penting. Apa dibilang? Dan memberikan harta yang dicintainya. Berarti kalau emang mau ngeluarin sesuatu, jangan yang kita udah nggak cinta. Ya, mungkin yang paling kita cintain apa? Kita sayang banget sama tabungan kita, maaf. Kita lagi pengen beli sesuatu yang kita pengenin. Nah, kalau sedekah kadang-kadang entar dulu, ini kan belum cukup tabungan, kalau udah ada lebih aja baru saya sedekahan. Nah, ternyata di sini bilang wa atal mala ala hubbihi. Justru yang kamu cintai, kamu berani menginfakkannya. Allah kasih tadi apa? Karunia-Nya maha luas. Allah kasih ampunan. Itu janji Allah. Masya Allah ya. Makanya kalau kita belajar ini baru kita tahu, oh ternyata itu ya. Jadi semua itu berhubungan banget. Pengen diampunin sama Allah. Ya, pengen diampunin sama Allah juga bisa lihat jalan sedekah. Dan dengan bersedekah juga Allah ngasih ampunan lagi. Pokoknya semua serba berkaitan. Karena kita berpikir gimana sih caranya biar hajat kita dikabulin sama Allah, gitu kan? Nah, kadang ada lagi yang bilang apa mungkin dosa-dosaku jadi hijabnya. Nah, sekarang biar kita yakin supaya jangan sampai dosa-dosa kita jadi penghalang. Salah satunya ngapain nih? Gitu ya, salah satunya ngapain biar dosa kita terampuni? Perbanyak sedekah. Nah, kan ketika kita bersedekah dan karena kita beriman bahwa Allah itu akan membalas, sedekah yang kita keluarkan itu akan memancing, insya Allah akan membuat turunnya ampunan dari Allah Ta'ala. Allah udah janji di Quran, surat Nuh, At-Taghabun, surat At-Tolak, ya, At-Tolak juga ada ayat 2-3, kemudian di surat Al-Baqarah ini 177. Ya, dibilang wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Zabil kurba wal yatama, zabil kurba kepada kerabatnya. Berarti kalau bersedekah itu kepada kerabat dulu, yang paling dekat dulu, yang ada hubungan tali silaturahim dulu. Ponakan kita ada yang belum bayaran sekolah, nggak usah jauh-jauh dulu. Kita bisa bantuin dia dulu. Gitu ya. Jadi kerabat dulu di Quran disebutin. Wa atal mala ala hubbihi zabil kurba kepada kerabat. Setelah kerabat baru wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin. Itu urutannya ya. Kemudian wa benar sabil, kemudian ibnu sabil, wasaili, dan kemudian baru orang yang memang terang-terangan meminta. Minta karena memang dia butuh gitu ya. Minta karena memang dia butuh, itu bisa kita berikan. Kita mungkin pasti ada perasaan berat. Tapi ingat lagi di surat Al-Baqarah tadi 268 bahwa perasaan berat, perasaan takut kurang, perasaan nanti nggak cukup, itu pasti bisikan dari setan. Dan Allah nggak mungkin ingkar janji. Beberapa yang kita keluarin pasti Allah selalu membalasnya, ya, nggak akan ada perbuatan baik yang tersia-sia. Nah, di sini ngomong-ngomong masalah kenapa sih kita bisa ngambil juga celah sedekah? Kenapa kebajikan itu ternyata nggak cuma sholat dan ngaji gitu ya? Seperti tadi Mbak Fani bilang, kita bisa banyakin yang lain. Kenapa? Karena memang amalan buat perempuan yang dianjurkan itu 2, sedekah dan istighfar. Sedekah dan istighfar. Kenapa istighfar? Ya iyalah, kita kan lekat dengan PMS, lekat dengan kebaperan, lekat dengan kesensian, kita dominasi perasaan, ya enggak? Pengennya jadi istri solihah, tapi belum bisa yang selalu tersenyum di depan suami. Bener nggak? Kurang tidur, anak main mulu malam-malam, pagi-pagi kudu ini lagi, aduh. Kalau masih bisa senyum dengan ikhlas tuh, subhanallah, gitu ya. Iya nggak? Harus mengakui, makanya amalan perempuan itu perbanyak istighfar.
Nah, perbanyak istighfar bukan cuma karena kita memang banyak dosa saja, tapi ingat, Allah baik memotivasi, bukan sekedar istighfar, banyak dosa, bukan, tapi istighfar. Apa? Dengan istighfar Allah banyakin hartamu, Allah banyakin anakmu, Allah kasih ntar hujan, membuhin tanam-tanaman. Artinya nih isyarat bahwa insya Allah dicukupin lahiriah kita, gitu ya. Di surat Nuh 10-12 itu janji Allah. Dengan istighfar Allah kasih apa yang kita minta insya Allah. Kemudian kenapa harus bersedekah? Lagi-lagi perempuan itu kadang-kadang kalau dibilangin serba salah, maka dibilang perempuan selalu benar, gitu ya. Dibilangin baik-baik, dia nggak dengerin, ngambek, bodoh. Dibilangin dengan cara yang galak, lagi bilangin cara kayak begitu, yang benar dong. Dibilangnya benar juga betul menerima, ya kan? Saya sangat paham sama perempuan karena saya perempuan. Dibilang dikasih tahu yang jujur marah, dikasih tahu bohong bohong mas aku masih cakep nggak, masih cakep, badanku ini nggak udah kegendutan nggak pas kok masih pas, yang bener nggak percaya tapi agak gendut dikit sih, kurangin coba tuh kan gitu. Marah juga, paham ya, banget ya Om ya. Iya, makanya dia harus perbanyak istighfar, karena emang setiap laku kita, pikiran kita, omongan kita tuh pasti nggak pernah nggak nyenggol dosa ya. Nah, sedekah, kenapa sedekah? Karena perempuan tuh kadang-kadang keras hati kalau dibilangin. Kenapa harus bersedekah? Karena salah satu khasiatnya sedekah adalah melembutkan hati. Salah satu khasiat sedekah melembutkan hati. Makanya kalau dibilang hati-hati bilang gak apa-apa segini aja, yang penting ikhlas. Berarti dia belum berani untuk mentarbiah hatinya sendiri, belum berani memerangi ketakutannya sendiri. Kalau berani dia memerangi ketakutannya sendiri, itu hatinya lama-lama terdidik, jadi lembut. Jadi jangan ikutin kerasnya hati bilang udah segini aja, yang penting aku ikhlas. Jangan, coba bismillah ya. Bersedekahnya itu lawan perasaan takutnya, karena tadi setan itu pasti membisik-bisiki kita dengan bisikan kekurangan, kemiskinan, kelaparan. Sedangkan Allah menjanjikan kita ampunan dan karunia-Nya maha luas. Ya gitu ya Mbak Fani ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sedekah, karena ini memang saya diundangin sama Sedekah Oksigen, jadi kita benar-benar temanya ke sedekah aja deh. Karena banyak banget ya Mbak Fani fenomena loh ya. Orang perempuan muslimah yang kelihatannya taat, maksudnya sholat, ngaji, terjaga lah gitu ya. Tapi kok dilarang kalau urusan bersedekah tuh kadang-kadang banyak yang masih berat. Ya, untuk urusan misalnya kayak terobosan-terobosan canggih yang katanya buat otak kanan anak lah, apalah sampai juta-juta tuh mereka tuh enteng ngeluarinnya. Kenapa? Buat anak ya. Ternyata kalau urusan sedekah kadang-kadang maaf banget. Misalnya infak di masjid atau infak kajian, itu selembar saja mereka agak-agak berat. Kok pakai bayar sih? Kan harusnya ikhlas ya itu ya. Padahal bukan masalah itu ya, bukan. Seperti tadi kita bilang, kita untuk mendapatkan manfaat yang baik buat anak kita, sedekah itu buat diri kita dan keluarga. Sekali jebret semuanya dapat. Itu biasa kalau sedekah justru ya. Jadi kalau kita mau tahu lagi kenapa kita menggalakkan di sedekah, coba kita lihat 5 manfaat bersedekah menurut Quran dan hadis. Ya. 1, ya, ganjarannya orang yang bersedekah ya, itu bukan cuma pahala doang loh ya. Ganjarannya orang yang bersedekah bukan cuma pahala, tapi pahala dan balasan harta lagi, itu berlipat ganda. Ganjarannya yang bersedekah itu berlipat ganda, bukan cuma pahala, tapi pahala dan hartanya. Surat Al-Hadid ayat 18. Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya dia apa? Dia minjemin. Kalau ada orang butuh dia kasih. Meminjamkan pada Allah, ya. Niscaya akan dilipat gandakan pahala pada mereka, ya, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dan ternyata di sini bukan pahala yang nggak kelihatan saja, tapi balasan untuk hartanya akan beranak pinak gitu, ya. Sedekahnya 10 bisa balik 100, bisa balik 1000. Terserah Allah suka-suka. Berapa banyak orang-orang yang berbagi cerita nyata tentang keajaiban sedekah kan gitu ya Mbak Fani ya. Aku kan pernah cuma ngasih 20.000, kok balas sih kok tahu dapat ya aku 2 juta. Aku padahal aku tuh ya kayak gitulah, banyak insya Allah teman-teman yang mendengarkan ini mungkin
banyak juga yang sudah mengalami keajaibannya bersedekah. Nah, itu kata Ustazah Lulung Manis tuh, surat Iya. 64 ayat 16 sampai 17. Kakak saya memantau ya. Kata Ustazah, Assalamualaikum. Ya, surat 16, surat 64 ayat 16 sampai 64, 17. 16 sampai 17. Asik ya, kita punya contekan online ya, Mbak Fani. Apa mau diundang sekalian? Mau jadi berdua gitu? Tadi dulu saya bawain dulu, boleh sih kalau kalung. Kalau dia ngomong udah Quran yang berbicara, itu dia di sininya indeks Quran dia. Lanjut Om, lanjut. Yang kedua Ya, sekarang. yang pertama, ganjarannya orang bersedekah itu berlipat ganda Berlipat harta ganda. dan pahalanya. Ya, yang kedua, ternyata bersedekah itu dapat memanjangkan usia. Memanjangkan Panjang umur maksudnya, dan mencegah kematian yang buruk. Jadi kalau kita nggak tahu kan takdir kematian kita ya, yang ada orang nauzubillah kecelakaan lah atau kenapa lah, kena bencana alam. Jadi kalau kita pakai bersedekah, kita insya Allah di sini janjinya selamat dari kematian yang buruk. Apa dalilnya? Hadis dari Tabrani. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong. Jadi orang bersedekah, dia insya Allah kalau orang rajin sedekah ya, biasanya kalau kita lihat mungkin orangnya memang tawadu, ya kadang-kadang nggak ketahuan. Biasanya yang keluar-keluar yang sedekahnya udah sedikit, udah keluar-keluar gitu ya. Atau cuman ya begitulah, jadi kita jadi gibah ya astagfirullah. Kemudian itu kan saya bilang perempuan harus istighfar. Astagfirullahaladzim. Hilang sifat sombongnya, hilang kefakirannya, dan hilang sifat bangga pada diri sendiri. Jadi rajin bersedekah. Kalau pengen jadi orang rendah hati ya, pengen dicegah dari kematian yang buruk, kemudian panjang umur, sedekah jangan takut-takut. Ketiga, sedekah juga sebagai penghapus dosa, seperti seperti air memadamkan api. Ya, ini juga dari hadis dari Imam Tirmizi. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Itu hadis dari Imam Tabrani. Ya, jadi sedekah-sedekah kita itu ternyata walaupun kita cuma sedikit loh ya, walaupun sedikit, nggak ada yang sia-sia di mata Allah. Jadi bukan soal sedikit banyaknya, tapi kita mendidik hati kita, mengajarkan diri kita supaya mengikis kesombongan, mengikis kepikiran, mengikis ketakutan. Jangan sampai setan itu berhasil dengan tipu dayanya. Kita takut kurang, takut ntar nggak cukup, segala macam. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Pengen kan selamat dari api neraka kan? Jangan cuma doa doang. Wakina azabannar, tapi pelit tuh, nauzubillah ya. Apa caranya? Bersedekah. Karena dalam salah satu hadis muttafaqun alaih, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Nah, berarti sebutir kurma aja masya Allah, apalagi yang sedekahnya berdus-dus ya. Sedekah oksigen nih, bikinnya sembako cinta, masya Allah. Ada kurmanya nggak di dalam? Kalau nggak ada kurmanya terpisah, ya terpisah, kurmanya terpisah. Banget bisa, masya Allah. Berapa butir tuh ya, masya Allah. Sebut aja. Masya Allah, Allah. Itu janji loh ya, masya Allah. Yang kelima, nah ini yang keren banget. Mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekahnya. Masya Allah. Ya, dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan kumpul di padang mahsyar. Disebutkan juga pada saat itu jarak matahari cuma sejengkalan ya. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Banyak yang pengen berlindung dari panasnya sinar matahari. Nah, di sini Rasulullah SAW memberitahukan kabar baik kepada umatnya. Tentang apa? Tentang amalan yang bisa jadi naungan dia nanti dari panasnya matahari kelak di padang mahsyar. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar setiap manusia akan nunggu giliran untuk diadilin. Nah, nunggu giliran diadilin itu kan lama banget, Mbak. Itu kan umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Walaupun nanti kita duluan gitu ya. Itu lama, kita nunggu bagi rapot aja kita sekarang nggak sabaran, bener nggak? Yang berapa sih? Kita datangnya dikit-dikit menjelang abjad kita dibagiin. Nah, kalau di akhirat nggak bisa kayak begitu, ya nggak? Dan abjadnya aja ada berapa miliar, ya. Kemudian bisa dibayangkan coba berapa lama kita nunggu. Nah, di sini dari hadis Rasulullah SAW ada yang dibilang menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat sedekahnya. Bunyi hadisnya kayak seperti ini ya.
Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti, sampai diputuskannya di antara manusia, atau dia berkata ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan dia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun cuma sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Masya Allah, cuman kita ibaratnya ngasih bumbu aja udah kehitung sedekah. Ya, jadi kalau ada tetangga mungkin nggak punya bawang, lagi minta bawang, kasih aja, kasih sedekah semua itu tiap hari, jadi hitungan sedekah, gitu ya. Nah, dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, naungan orang beriman nanti dari kiamat adalah sedekahnya. Jadi kalau kita lihat beberapa ayat-ayat tentang orang-orang yang sudah meninggal, yang katanya mereka pengen dihidupin kembali, mereka bilangnya bukan pengen sholat, tapi apa? Pengen bersedekah banyak-banyak. Karena apa? Yang sudah meninggal tuh tahu ternyata, oh benar-benar emang sedekah itu manfaatnya ngefek banget ketika kita sudah tidak ada. Nah, orang kalau cinta sama harta, boleh nggak kita cinta sama harta? Boleh banget cinta harta, Mbak Fani. Mbak Fani, kita nggak sama harta, Mbak Fani? Cinta dong, mau dibawa pulang ya. Kalau kita, mau nggak kita harta kita bawa sampai ke akhirat? Mau banget kalau bisa. Mau. Kalau kata orang, harta nggak dibawa mati, kata siapa harta nggak dibawa mati? Mati. Caranya gimana? Titipinnya di kantong orang-orang miskin, titipinnya di kantong-kantong duafa, titipin di tempat mereka-mereka yang membutuhkan. Nanti di akhirat kumpul semua ke bawah sama kita. Masya Allah. Itulah sedikit kira-kira sekilas tentang kerennya sedekah. Apalagi perempuan bersedekah berarti tadi apa? Hilangin perasaan kerasnya, ngilangin perasaan pikirnya. Kalau ngomong soal pikir berarti kan ke sifat ya, ke apa namanya, sesuatu yang nggak kelihatan. Perempuan kadang-kadang bukan masalah pikir gimana-gimana, tapi dia memang mikirin anak-anaknya. Ntar gimana Ngitung, buat anak-anakku. Nah, ini kan tabungan pendidikan, aku nggak bisa pakainya. Nah, coba deh, kalau kita misalnya memang menghayati apa namanya, pesan-pesan Allah di Quran, pesan-pesan Nabi dalam hadis, kita bisa lebih yakin lagi dan kita beriman bahwa ternyata apapun yang kita keluarkan Allah nggak pernah tidur, gitu ya. Assalamualaikum. Oh, mau nanya, sedekah itu selain uang dan barang, adakah bentuk lain? Banyak. Ya, ini kayak Mbak Fani mengadakan kajian, ini termasuk sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah waktu. Ya, dengan siapa tadi yang punya masalah sedekah? Umi Faiz Raihan. Faiz Raihat mengusahakan diri setiap saat, misalnya ada kajian, usahain waktunya disiapin benar-benar, anak dikondisikan, rumah dikondisikan, biar ntar gue kajian tenang. Itu udah sedekah itu. Sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah pemikiran kita. Jadi Umi Faiz Raihan nih ketua kelas kita, Om. Iya. Umi Faiz Raihan. Ketua kelas kita. Kita pernah nggak kenal di sini, biarinin. Ya. Ada Mbak Rini juga nih. Mbak Rini ini dari Texas loh. Dia tengah malam masih nyimak loh, Om. Masya Allah. Ini dia nih. Ini dia malamnya dipakai buat belajar, Mbak. Siapa namanya? Mbak Rini ya? Mbak Rini. Ya. Mbak siapa? Rini. Mbak Rini, barokallahu. Salah satu foundernya kita. Barokah. Nah, terakhir, belum saya serahkan ke Mbak Fani, terakhir Al-Ahzab ayat 35. Kita di situ bisa lihat beberapa orang yang nanti akan disediakan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Siapa aja sih? Siapa aja? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasodiqina wasodiqat wasabirina wasabirat. 5 ya. Wal khasyi'ina wal khasyi'at. 6. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. 7. Wasaimina wasaimat. 8. Wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina wallahi katsiran wal zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, satu. Muslim. Ya, yang penting Islam dulu tuh, Islam. Syaratnya Islam dulu. Islam. Yeah. Ya, karena orang sedekah banyak-banyak kalau bukan muslim, maaf. Sayang-sayang gitu ya, ganjaran cuma di dunia. Gitu. Laki-laki dan perempuan yang mukmin setelah Islam dia beriman. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak sama Allah, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Kenapa kita kejar di sedekah juga? Kenapa kita jangan terpaku hanya dengan ibadah wajib saja? Karena ini ngejar ini. Kalau kita mungkin iman kita masih kurang. Mungkin kita
taat kita masih kurang. Mungkin kita belum termasuk orang yang membenarkan ajaran itu dengan optimal. Mungkin kita juga masih kurang, masih jauh dari khusyuk, masih jauh dari dapat pahala-pahala puasa. Apa kita kerjanya? Coba kita juga kencengin sedekah supaya kita paling nggak masuk dari salah satunya ini, gitu ya. Dari yang mukmin, dari yang taat, yang khusyuk, yang sabar, yang berpuasa, yang jaga kehormatan segala macam. Paling enggak Allah tadi yang menentukan mana ini kira-kira dimasukin, tahu masuknya ke semuanya, masya Allah, alhamdulillah. Tapi itu tadi ya, kejarlah segala peluang-peluang kebaikan yang kira-kira sudah jelas janjinya dalam Quran. Terutama memang bersedekah ini sudah jelas-jelas di Al-Baqarah 177. Di situ Allah benar-benar menegaskan bahwa kebajikan bukan cuma ngadepin muka ke timur dan ke barat. Coba artinya di sini coba berpaling, lihatlah, pekaklah sama lingkungan, siapa di antara atau di sekitar kita siapa yang lagi kesusahan. Gitu maksudnya. Kalau cuma ngadepin wajah ke timur ke barat, berarti kan dia nanti tidak terlalu peka sama lingkungan. Itu ya Mbak Fani. Berarti kita selain disuruh berbuat kebajikan untuk taat ibadah, juga kita harus peka sama lingkungan kita. Itu termasuk kebajikan. Kita periksa siapa yang kekurangan, siapa yang kira-kira nggak ada, kira-kira kayak gitulah. Masya Allah. Kira-kira gitu aja Mbak Fandi dari saya tentang trennya bersedekah, gitu ya. Nah ini ntar kalau udah, baik. Iya. Gini Mbak Fandi. Iya, kalau misalnya dari kami nih, dari sedekah oksigen itu kan ada beberapa standar gitu ya. Ada komen standar lah gitu yang sudah kami terima lah selama 5-6 tahun ini gitu. Salah satunya adalah dulu waktu awal-awal itu kalau kita ngadain acara yang sifatnya sedekah-sedekah itu terus habis itu diposting itu bukannya ria ya gitu. Takut ya karena ada yang bilang kayak gitu ya. Iya, banyak ya. Kenapa? Pertanyaannya apa kalau gitu? Nah, pertanyaannya sebenarnya sedekah itu gimana sih boleh nggak sih ditunjuk-tunjukin, dilapor-laporin, diposting foto-fotonya kayak gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Kan semua pertama ya, kita di dalam hadis disebutkan innamal a'malu bin niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Nah, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Yang namanya niat itu adanya di hati. Berarti niat ada di hati itu yang tahu cuman yang bersangkutan, gitu ya, yang tahu cuman bersangkutan dan Allah saja. Dan kaidahnya kita dalam menilai perbuatan seseorang itu dari Rasulullah SAW, kita hanya bisa menilai yang zahir, yang kelihatan mata. Kaidahnya itu rule-nya. Rule-nya itu kalau menilai orang, nilai yang kelihatan di mata kita. Itu pun masih ada lagi banyak omongan-omongan ulama yang bilang kalaupun kelihatan di mata kita orang itu melakukan sesuatu, kita harus kasih uzur. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia bercanda, mungkin dia nggak sadar, mungkin dia lupa, segala macam. Dan uzur-uzur yang lain. Supaya apa? Kita jangan jadi orang yang gampang memvonis. Pertama. Sekarang masalah sedekah, harusnya terang-terangan, apa sembunyi-sembunyi sih? Ya. Coba Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Iya, Al-Baqarah 271. Nih, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wow, langsung dijawab. Nah, ya kan? Berarti di sini artinya tidak ada celah ketika mereka menampakkan sedekahnya. Kan kembali ke niat. Apalagi kalau niatnya itu sebagai syiar. Sama syiar. Kedua, ngajakin orang biar termotivasi. Ya, untuk memotivasi. Nah, di sini kalau yang diam-diam gimana? Diam-diam juga itu biasanya mungkin niatnya supaya yang diberikan sedekah terjaga kehormatannya. Bukan berarti yang terang-terangan nggak jaga kehormatan, bukan. Ya, bukan. Jadi di dua opsi ini tetap ada setannya, Mbak. Yang sedekah diam-diam, emang dikira nggak bisa ujub, bisa dia ujub. Tadi ngomong gini, apaan tuh Mbak Fani? Kalau sedekah selalu diinin, gue dong diam-diam aja. Kemana ada sedekah gitu? Itu dalam hati pun sudah ada dosa itu. Yang namanya riya, ujub itu tidak bisa kita patokin kepada orang yang kelihatan terang-terangan saja. Nah sekarang
Tapi saya udah telanjur status ini, udah share. Dikata-katain, katanya saya ujub. Biarinin, jalan aja terus. Atau ketika kita mau share, ya atau mau share orang-orangnya, orang Bapak Adinya nih, pengen share. Nggak enak takut ntar dibilang ujub lagi. Ada nggak jadi. Nah, tidak jadinya itu udah ujub namanya. Tidak jadi melakukan kebaikan, tidak jadi melakukan kebaikan karena takut dianggap ria, itu udah ria. Ya, nggak jadi melakukan kebaikan gara-gara takut dianggap ria, itu udah ria. Pengen nge-share sedekah pengen nge-share donasi ini, tapi nggak jadi, ntar dibilang ria lagi, itu udah ria. Nah, kok bisa? Iya, ngapain nggak jadi? Itu kan berarti kan amalannya gara-gara takut dinilai sama orang. Nah, kalau kita beramal karena Allah, mau ada orang mau enggak jalan aja terus. Kata Imam Fudail bin Iyad, ya, kata Imam Fudail bin Iyad, melakukan amalan karena manusia itu syirik. Tidak meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Ikhlas adalah selamat dari keduanya. Berarti kalau kita beramal karena manusia itu syirik. Nggak jadi beramal juga namanya ria. Ya, karena kita harus ada alasan. Nah, kalau orang ikhlas selamat dari keduanya. Kenapa? Mau ada orang, mau nggak ada orang, mau dinilai, mau enggak, bismillah, jalan terus. Yang penting gitu tadi ya. Yang namanya niat itu hanya ada di hati, dan yang namanya perbuatan tergantung sama niatnya. Sekarang memang setan itu 24 jam tidak pernah libur membisik-bisiki setiap kita yang bersedekah, yang menerima sedekah, yang nonton doang, semuanya dibisikin. Supaya apa? Supaya jangan sampai tuh gerakan bersedekah itu berjalan. Gimana caranya biar tutup gitu. Ya, misi setan yang penting kebaikan itu tidak jadi terjadi. Nah, kalau kita bisa cuekin itu, bismillah. Mungkin yang nonton nggak selamat dari lisannya, tapi yang melakukan selamat dari tipu daya setan, tetap menjalankan. Setan gerah dia, gitu ya. Jadi memang niat itu sesuatu yang tidak kelihatan. Dan sebenarnya kalau kita paham, kita menghukumi orang itu hanya yang kelihatan zahirnya saja, jangan menghukumi niatnya, karena yang namanya niat itu tidak kelihatan. Gitu ya. Ya, Umnya ada Mbak Wide. Assalamualaikum mau tanya, apakah setiap sedekah itu harus didahului dengan niat? Kadang soalnya lupa langsung gitu. Jadi udah telanjur kasih, lupa belum niat. Gimana tuh kalau kayak gitu? Berarti keren itu, anggota tubuhnya sudah refleks berbuat kebaikan, masya Allah. Jadi itu udah dicatat ya Dicatat ya kebiasaan. Alhamdulillah. Ada yang niat mulu anggota badan nggak bergerak. Ini belum niat anggota badan bergerak, berarti itu kebiasaan. Barokallah. Semoga Allah istiqomahkan. Ya enggak? Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa ya ya. Atau jeda kasih gitu kan? Iya. Berarti tangannya masya Allah. Allah berkahi, Allah mudahkan dia dalam kebaikan. Salah satu tandanya Allah sayang sama orang itu, Allah mudahkan dia dalam berbuat kebaikan. Dimudahin terus dalam kebaikan. Belum niat aja udah berbuat. Berapa banyak orang niat doang nggak berbuat. Ya nggak Mbak Fani? Ya kan? Ya. Jadi, tapi nggak apa-apa ya nggak pakai niat. Karena kan katanya berawal dari niat gitu. Nggak apa-apa ya. Karena kan sering spontan udah kasih aja gitu. Nggak apa-apa, kan setiap yang keluar itu Allah lihat. Ya, kita belum niat pun Allah sudah lihat. Itu tetap sesuatu yang bermanfaat buat orang. Ya kan, ketika dia memberi sesuatu, walaupun dia nggak niat, tapi sesuatu itu bermanfaat buat orang lain. Ada kisahnya. Ini bahkan bukan sekedar nggak niat, tapi emang dia cuman buang roti. Kalau nggak salah, dia buang roti itu karena memang udah nggak butuh, udah nggak dimakan, dibuang keluar. Dan dia nggak tahu di luar itu ada orang miskin, fakir banget lah, belum makan. Roti itu kuat sama dia. Hari itu roti itu bisa menempel rasa laparnya dia. Di akhirat ternyata gara-gara roti yang dia nggak sengaja buang itu pun jadi pahala sedekah dia yang berlipat-lipat. Ditanya, ini pahala dari mana? Ya Allah, loh ini dulu kamu dari sepotong roti yang kamu buang. Waktu itu buang roti, dia ingat, oh iya, emang kenapa? Itu waktu kamu buang ada orang yang kelaparan lewat, diambil, dan itu hari itu rotimu itu bermanfaat buat rasa laparnya dia. Itu bukannya nggak sengaja lagi kan ya, tapi emang dia ngebuang, tapi dipungut dan bermanfaat buat orang lain. Artinya di sini udah jelas, memang benar-benar Allah nggak tidur. Ya, Allah nggak tidur. Setiap kebaikan, sekecil apapun, ternyata balasannya tetap Allah kasih. Gitu. Itu yang Mbak Fani ya.
apalagi yang Iya. niatin, gitu ya. Baik, ada lagi nih teman-teman nih yang mau ditanyain soal sedekah. Nah, sedekah itu kemarin tadi udah dibahas kan ya, bentuknya macam-macam nggak harus bentuknya uang atau barang, begitu kan ya. Salah Iya. satunya sebenarnya kan bisa tenaga, waktu, atau ini kita ngadain kayak begini, begitu ya ya. Ada nggak sih tapi sebenarnya bagi perempuan sedekah yang lebih utama? Tadi kan yang lebih utama itu ke siapanya ada ya urutannya, tapi sedekah apa sih yang lebih utama kalau buat perempuan gitu? Ada nggak? Kalau buat perempuan sedekah paling utama ya buat keluarganya, Tetap buat paling keluarga buat duluan. buat keluarga ya. Dapat anfaku ya, anfaku itu infak, infak itu nafkah. Sekarang gini, ada perempuan-perempuan di antara kita yang mungkin selama bulan puasa dia juga ikut membantu suaminya dalam mendapatkan penghasilan, ya. Jangan jangan dianggap remeh. Jika apa yang dihasilkan itu ternyata bisa buat nyenengin anak-anaknya, atau dia bisa ngajak makan keluarganya, anaknya sama suaminya, hari itu seneng karena dia dapat rezeki dari dagangan dia, itu sedekah dia. Ya, jadi justru perempuan tuh masya Allah keren banget deh, dari mulai mau tidur sampai buka mata itu semua tuh kalau diniatin sedekah, sedekah semua. Hatta yang namanya cuman masakin, atau cuman masakin Indomie kah, cuman bikinin kopi buat yang berbuka, atau apa namanya anak gitu ya disenangin hatinya, itu semua sedekah semua. Dari mulai dia melek mata sampai malam lagi tuh, selama dia di dalam kegiatan itu diniatin untuk bersedekah atau diisi dengan zikir juga, itu yang paling utama buat perempuan. Kalau bilang paling utama sih, sedekah tuh utama semua ya Mbak Fani ya, ya sesuai dengan urutannya tadi. Makanya kalau perempuan tuh yang paling utama, yang jelas jangan apa, kalau kita bilang ke keluarganya, karena apapun yang dikerjakan kan harus ridho suami ya. Jadi itu tadi paling utama ya, gimana caranya supaya dalam rumahnya itu nyaman, aman dengan keberadaan dia gitu ya. Jadi dia apa yang dilakukan itu, kalau dia memang tahu nilai pahalanya luar biasa, dia pasti akan bersemangat untuk melakukan semuanya. Bukan maksud kita ngomong semua bukan yang pekerjaan rumah tangga loh ya, bukan, maksudnya apapun yang dikerjakan dia nggak merasa nggak akan mengeluh gitu, nggak akan mengeluhkan apa lelah-lelahnya dia di rumah tangga. Perempuan tuh keren lah pokoknya ya. Kalau suami menafkahkan harta untuk anak istri kan wajib. Kalau perempuan punya duit sendiri, harta cuma 10.000, tuh pahalanya gede. Misalnya buat dipakai kopi, beli kopi sasetan, beli gula sasetan, bikinin suami kopi, masya Allah gede itu. nggak nggak bisa kalah pahalanya suami yang tiap bulan nafkahin. Makanya penyakitnya setan itu senang banget bikin istri itu ngitung-ngitung. Coba kalau aku nggak bantuin, emangnya bisa nih kita akhir setiap sampai akhir bulan ya bisa. Nah, omongan itu angus lah pahala sedekahnya dia, ngeri kan ya. Jeleknya perempuan itu nauzubillah ya, kalau misalnya dia itu kurang belajar, ya kan merasa begini nih jumawa, kalau aku nggak bantuin nggak jalan di rumah tangga, kalau aku nggak kerja nggak bisa, kayak gitulah. Sedangkan kalau dia bisa kerja dan dia dapat rezeki melimpah, itu pasti salah satunya karena ridho suaminya. Suaminya ngedukung dengan doanya, dengan ridhonya. Kalau suami nggak ridho nggak bakalan bisa. Insya Allah ya Mbak Fani ya. Jadi, itu bahasan panjang ya, nggak selesai-selesai ya bukan main. Ntar ada lagi kita curhatan kan, gimana Umi kalau suami kita bla 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 gitu ya. Itu sesi yang lain lagi ya, itu sesi yang lain lagi. Ini pertanyaan terakhir dari saya sih karena kita perempuan-perempuan apa sih, kalau dari sedekah oksigen itu kan orang-orangnya tetap di dalam rumah ya ya. Ada yang Mbak Wide itu di Sumatera Barat, ada Mbak Asti di Surabaya, ada Mbak Ninit di Kalimantan, ada Mbak Nihan di Malang. Itu posisinya mereka nyebar-nyebar gitu. Nah kadang-kadang itu suka juga nih, ini dari omongan orang juga nih, Umi masih ada nggak? Pak Uminya kayaknya hilang. Sebentar ya teman-teman. Bentar, Uminya lagi hilang. Teman-teman kalau ada yang mau ada pertanyaan, monggo silahkan dituliskan ya. Nanti biar dicoba dijawab sama Umi. Ini ada pertanyaan juga satu, tapi Uminya lagi nggak bisa. Bentar dulu ya. Terima kasih teman-teman yang udah join. Mbak
siapa nih, Mbak Ipah Atmawiyah nih juga salah satu relawan kita nih yang suka bantuin kita, yang suka sinergi sama kita di Serang. Dan kita tunggu Umi, sambil tunggu Umi saya sapa teman-teman dulu deh. Kemudian ada Mbak Istantina Aprianti, Mbak Lydia Lukita Panjaitan. Hai Mbak, terima kasih sudah join di kita. Baik, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Kalau mau sedekah wajib minta izin dari suami dulu atau enggak? Karena kalau mau sedekah nunggu izin, padahal nominalnya nggak besar, sementara nanti tahu-tahu udah close ya Mbak Yuni ya. Jadi ketinggalan momennya, nggak jadi dapat ininya. Baik teman-teman, sambil nunggu Umi ya, sambil nunggu Umi ini, maafkan ini ada backgroundnya, ada banyak orang-orang ini kecil-kecil, boleh permisi dulu nggak? Permisi dulu dong sayangku. Itu ada yang ketok-ketok, tolongin dong dibukain. Ya, jadi ini adalah Instagram live-nya dari Sedekah Oksigen. Kami mengadakan Instagram live-nya setiap hari Rabu jam 4 sore. Minggu ini dengan Umi bahasnya tentang perempuan dan sedekah. Minggu depan kita ada lagi juga dengan Mbak Nihan. Tunggu sebentar. Umi lagi. Umi ininya apa namanya? Umi handphonenya katanya sampai ada peringatan. Suhu perlu didinginkan sebelum Anda dapat menggunakannya. Baiklah kalau begitu kita sambung lain waktu lah ya sama Umi ya. Insya Allah masih ada kesempatan yang lainnya. Ini masih bisa nih. Oh masih bisa. Atau sebentar. Mana si requestnya? Oh ini dia. Bisakah dengan bisakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, handphonenya saya perlu didinginkan ya. Banyak ya. Nggak tahu kenapa. Ini ada yang nanya sih ya, mumpung takut nanti udah terlanjur panas lagi tuh handphone. Ini kalau mau sedekah wajib minta izin dari suami dulu nggak? Karena ada beberapa kejadian kalau mau sedekah nunggu izin dari suaminya dulu, padahal nominalnya sebenarnya nggak besar. Dan kemudian kan seringkali kalau kita kan tahu-tahu udah close gitu, udah terpenuhi ininya buat bikin sumur misalnya. Kalau minta izin dulu itu kan tahu-tahu udah close gitu, mereka jadi ketinggalan. Nah sebenarnya wajib nggak sih minta izin setiap kali kita mau sedekah? Pertama kita harus tahu nafkah yang diberikan suami ke kita itu di awal tuh akadnya buat apa gitu ya. Kalau kan tipe-tipe laki-laki itu beda-beda. Kalau udah ngasih terserah kamu mau dipakai, ya. Dikelolanya mau kemana saja silahkan terserah. Tapi ada yang itu sistematis harus ada ketahuan pengeluaran dan pemakaiannya untuk apa. Nah, yang duit dari suami itu wajib kita minta izin, wajib minta izin karena memang dia dari suami ya, karena akadnya adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Kecuali makanya kita bisa kita strategi dari sekarang. Kalau memang teman-teman sekarang udah kenal banyak komunitas-komunitas sedekah, pengen banget bisa sedekah spontan gitu ya. Ketika menerima gaji bilang sama suami, ya kalau misalnya ntar nih di gaji ini aku ada dadakan yang minta sedekah, aku boleh ya gitu. Jadi enak, kita udah minta ridhonya. Jadi ketika hari haknya tiba-tiba ada, kita nggak perlu langsung minta izin hari itu. Misalkan suami lagi rapat atau suami lagi nggak bisa nerima telepon, tapi kita sudah dapat ridhonya ketika nerima duitnya gitu ya. Jadi jangan pakai dulu izinnya ntar, jangan. Jadi sekarang kalau misalnya, tapi saya belum ngomong kayak gitu, papa ada permintaan bersedekah, ya qadarullah berarti gitu ya. Mau nggak mau kalau duit dari suami itu kita memang harus minta izin dulu sama suami, harus atas keridhaan dia karena dia yang menafkahi kita. Makanya dari sekarang kita pintar. Dari sekarang kita izin, pokoknya kapanpun kapanpun nih tiap bulan gitu. Kalau misalnya ada yang minta sedekah, aku boleh ya. Nanti pasti sama jawabnya apa? Penting kamu bisa tahu cukup apa enggaknya, terserah, atur aja kan gitu. Iya betul. Jadi di strategiin lagi Mbak, kalau emang suami dari awal nggak ada omongan, kita yang ngomongin biar apa? Biar pahalanya bisa bareng-bareng gitu. Kan enak ya, biar pahalanya ntar
yang ngeluarin istri tapi suami lagi kerja tapi tetap di kebagian pahalanya, alhamdulillah. Yang penting izin dulu ya. Nah itulah enaknya kadang-kadang perempuan ikut bekerja ya, maksudnya bukan bekerja yang kantoran ya, adalah penghasilan dikit-dikit. Kenapa? Kita kan kadang-kadang pengen ya bersedekah, minta ke kerabat kita yang malu minta sama suami gitu ya. Kemarin udah minta buat ponakan, ntar lagi bantu si ono si ini kan kita malu. Nah ketika kita punya duit sendiri kita bebas menggunakannya. Tapi kalau duit suami, qadar Allah, kita terhalang dengan redunya beliau. Jadi harus minta izin karena memang itu duit dari beliau. Gitu ya Mbak Fani. Makanya jadi intinya sebenarnya ridhonya ya. Ridhonya suaminya sebenarnya, tapi nggak harus menjelang mau dikeluarin harus minta izin gitu, nggak ya? Kalau dari awal udah jelas ini buat aku terserah ya Mas ya gitu, itu berarti udah gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, jadi gitu. Jadi alhamdulillah lah, yang penting kita ketika nerima kita sudah strateginya kita bahasanya main pinter lah gitu ya. Main cantik. Iya main cantik. Saya mau bilang main cantik, saya agak-agak malu. Ini pertanyaan terakhir tadi yang mau saya tanya ini sebenarnya. Kapan sih titiknya gitu perempuan boleh mulai memikirkan sesuatu di luar keluarganya? Kan kadang suka ada aja gitu nyinyiran gitu ya, omongan orang, keluargamu aja masih belum ini kok udah mikirin keluarga orang gitu kan, suka ada yang kayak begitu. Nah sebenarnya ada nggak sih patokan kapan sih kita boleh memikirkan di luar tembok rumah kita gitu? Nah ini kebetulan baru kemarin nih saya lihat kita bahas al-isar ya, kita tentang isar. Isar itu artinya mendahulukan. Isar alif sama ro ya, isar tulisannya ITSAR, tulisannya ITSAR. Isar itu sikap mendahulukan orang lain dulu daripada kita. Ini karakter orang-orang Ansor, makanya Allah memuji orang-orang Ansor karena mereka bahkan mendahulukan saudaranya dari Muhajirin di atas dia dan keluarganya. Nah kalau dibilang sampai titik di mana kita bisa keluar setelah kita di keluarga kita, itu beda-beda Mbak, beda-beda pandangan orang. Karena orang kan kadang bisa mencela karena nggak paham. Saya ingat banget salah satu hadis yang berbunyi wallahu fi auni abdi makana abdi fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan naungan untuk hambanya selama si hamba selalu berusaha memberikan naungan untuk saudaranya. Jadi kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, justru dengan menolong dulu. Itu isyaratnya dari situ seperti itu. Ada orang yang bilang, aku nggak bisa bantuin kamu, aku aja belum cukup. Ada, mungkin secara manusia ya benar. Tapi kalau kita pakai cara, masya Allah, kalau kata caranya Allah, kan makanya bilang matematika Allah tidak sama matematika kita. Makin dia mikirin keluarganya, justru dia harusnya makin ringan bersedekah. Kalau ada orang bilang, lu kenapa sih sedekah duluan, itu keluarga lu masih butuh, justru aku mikirin keluarga aku lagi buka nih, pengen minta janji Allah, ketika aku keluarin Allah akan kasih yang berlipat ganda. Nah kalau dia nggak yakin, ini yakin, ya terserah masing-masing. Makanya kan dibilang di sini orang-orang yang beriman, ya. Perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, gitu kan, di Al-Azhar 35 ini hanya orang yang beriman aja yang bisa menerapkan hal ini, karena dia yakin, dia benar-benar tahu kalau Allah tuh nggak mungkin bohong dengan janjinya. Jadi kamusnya orang beda-beda Mbak, tergantung memang pemahamannya mereka. Ada yang secara kasat matanya dia harus cukup dulu ke keluarganya baru ke orang lain. Nah masalah cukup ini ada lagi beda-beda. Cukup misalnya SPP dan lain-lain, tapi dia juga ada dana liburan, baru tuh kalau udah aman baru dia bisa sedekah. Ada sementara keluarga lain yang penting SPP saja udah cukup, udah bisa sedekah kayak gitu. Kayak kita lihat tingkat kebokean kita beda-beda Mbak. Misalnya ada yang di ATM masih 1 juta, buat dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang masih 500.000 pun ada orang misalnya butuh, dia masih bisa keluarin. Beda ya gitu kan ya. Oke, dia kalau udah 1 juta udah nggak berani untuk dikeluarin. Tapi ada yang masih berani, atas 100.000 di tangan pun dia masih berani untuk ketika ada orang butuh, yuk kita bagi 2, ada. Jadi itu kembali kepada manusianya sendiri. Kalau dibilang limit, tidak ada limit untuk urusan kebaikan. Yang penting itu tadi ya, mungkin gini sih Mbak ya, jangan sampai anak istri belum makan,
udah ngasih duluan ke orang gitu. Kata di surat Al-Baqarah 177, bersedekah itu kepada kerabat dulu. Ya, urutannya anak istri dulu. Udah anak istri yang deket dulu. Ada ibu kita deket sini misalnya, ada saudara kita, udah semuanya, ke tetangga juga yang paling deket lagi, baru kita ke luar, ke yatim, ke miskin, ke musafir, terakhir ke orang yang memang terang-terangan meninggal. Ya jangan lupa urutannya aja ya, urutannya pertama keluarga, zawil qurba, baru keluar. Masya Allah. Ada orang enggak, ada anak istri belum makan, anaknya belum bisa beli susu, tapi dia bisa ke orang ngasih buat modal usaha, ada. Nah, tapi itu kita bilang salah, tapi menurut pemahaman dia aku nggak salah, aku kan lagi mendahulukan orang, ya orang bisa gitu ya. Apa namanya, emang itu kan, makanya kalau kita bilang kita dengan pasangan itu harus sekufu, itu maksudnya sekufu itu sepemahaman. Jangan sampai pemahaman kita itu bilangnya kita memahami Al-Baqarah ini seperti ini, keluarga dulu, sebagaimana dalam Quran juga dibilang ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Ada orang yang orang duluan baru keluarga, ada. Nah, kalau kita udah beda pemahaman itu kan lumayan konflik terus ya. Ya Mbak Fanu. No limit for sedekah tuh kata Mbak Derai. Masya Allah. Dokter Aisnawati. Baik, Masya Allah. Om ini Dwi Resnawati itu anak kelas tauhid, teman kelas tauhid BSD. Oh, tetanggaan dong sebenarnya. Tetanggaan sebenarnya, hai Mbak. Gitu baik ya. Sebelum kita sudahin, aku coba simpulin beberapa ya ya. Jadi dasarnya dasarnya sebenarnya yang perlu diingat-ingat adalah ada 5 manfaat sedekah. Pertama, ganjaran orang sedekah itu berlipat ganda. Ganjaran ini nggak cuma tentang pahala aja, tapi juga bisa jadi rezeki yang dikasih di dunia itu juga berlipat ganda. Kemudian dia bisa memanjangkan usia, mencegah kematian yang buruk, dan hilangnya sifat sombong. Betul ya, Betul, betul. Yang ketiga, menghapuskan dosa seperti air mematikan api. Kemudian menjauhkan kita dari api neraka. Dan yang terakhir, mendapatkan naungan nanti dari sedekahnya di hari kiamat. Masya Allah, yang nomor 5 nih. Kalau di tulisan-tulisan di internet, nomor 5 akan membuat Anda tercengang, gitu ya. Betul, betul. Pokoknya nanti di saat orang nggak ketemu lagi naungan, orang-orang yang bersedekah dulu itu mereka punya naungan sendiri. Itu nggak bisa dibagi-bagi loh, nggak bisa nebeng loh, maaf ya. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Aduh, ya Allah. Terus tadi ada yang menarik nih yang soal ditunjuk-tunjukin apa sedekah itu ditunjuk-tunjukin atau disembunyi-sembunyiin gitu ya. Yang menarik justru bukan soal apakah ditunjukin atau disembunyiin, tapi bahwa kalau kita melakukan sesuatu karena manusia jatuhnya ke syirik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena manusia, jatuhnya ke riya. Jadi bukan soal ditunjukin begitu ya ya. Iya, kita perang sama hati sendiri ya. Ya sekarang masalahnya mau terus maju jalan gak nih? Enggak enak soalnya ada itu, ntar aku dibilangnya riya. Ya sudah, itu sudah riya. Sudah salah gitu. Baiklah. Baik, ada banyak sebenarnya khasiat sedekah terutama bagi perempuan karena amalan perempuan itu katanya ada 2 yang paling utama, yaitu istighfar sama sedekah. Dan khasiat sedekah yang buat perempuan adalah melembutkan hati. Ya, karena kita perlu dilembutkan ya. Bingung ngomongnya. Kalau pas lembut, insya Allah lembutnya gitu ya. Kalau pas keras ya, Masya Allah usahanya sekelilingnya gitu kan. Kalau perempuan di seluruh dunia rata paham tentang ini, tentang sedekah melembutkan hati, udah pasti nggak akan ada lagi meme yang bilang perempuan selalu benar, nggak ada. Ya. Baiklah, teman-teman, terima kasih yang sudah join. Insya Allah kami berharap ini ilmunya bermanfaat. Umi, terima kasih banyak atas ilmunya, begitu ya. Ya, terima kasih banyak. Dia selalu ada dimanapun posisi kita ya. Iya. Baik, kan terlalu gaspol, kita lupa lembut, benar Mbak. Nah, benar. Itu yang kemarin kita bahas Kalau strong woman itu kadang-kadang suka lupa kalau gimana caranya lembut, gimana sih gitu. Ini
Ini utang kajian nih sama Mbak Fani nih. Banyak yang nungguin Mbak Fani. Banyak yang nungguin. Waduh, ditagihnya di sini. Iya. Baiklah, nanti kita WhatsApp-an ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Boleh, monggo. Terima kasih banyak, Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah join di acara kita. Udah nungguin tapi telat. Ya, nanti ada rekamannya Mbak. Insya Allah nanti nggak tahu berapa lama waktunya, nanti diupload di Instagramnya Sedekah Oksigen, jadi nanti bisa dilihat di situ. Baik teman-teman, sebagai penutup kita mau cerita sedikit tentang Sedekah Oksigen. Sedekah Oksigen ini komunitas kegiatan sosial yang udah ada sejak 2015 sebenarnya gitu. Tapi memang geraknya ala ibu-ibu di WhatsApp dan di Facebook gitu ya. Ini baru mau mulai gerak di Instagram. Silahkan dilihat postingan-postingan kami, ada program-program kami. Untuk di bulan Ramadan ini ada sembako cinta. Kenalkan, ini anak saya nomor 2. Kurang lama kata Mbak Zila. Iya udah mau buka Bu, ini udah waktunya masak-masak. Lain kali habis bulan Ramadan kita bikin sedikit lebih ramai ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Kalau ada yang salah tentunya itu datang dari saya. Kalau ada yang benar, baik, bagus itu datangnya dari Allah. Doakan kami supaya tetap bisa istiqomah. Doakan kami supaya tetap jalan lurus walaupun kanan kiri ngomong apapun. Kok curcol, baiklah. Terima kasih. Saya kira untuk Instagram Live hari ini kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Minggu depan kita ada tamu Mbak Nihan dari Malang yang akan bercerita tentang perjalanannya dia mengasuh putra-putranya yang memiliki kebutuhan khusus. Udah bisa masak, Raihan udah bisa masak, termasuk salah satu relawan cilik kita untuk membagikan sembako dan sedan cepat. Sampai minggu depan ya. Jangan lupa hari Rabu jam 4. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.